Halo semuanya, selamat pagi semua para perwira siswa dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ibu Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mudah-mudahan selalu sehat senantiasa dan terus semangat ya untuk pembelajaran learning management system ini. Untuk pertemuan ini, di pertemuan kelima ya, mengenai safety, security, and service culture. Baik, sebelumnya kita sudah membahas mengenai safety, kemudian security, service ya, sebelumnya service, mohon maaf. Ya, sebelumnya service ya. Nah, kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai security culture. Sejauh mana sih budaya keamanan ya yang berkaitan dengan apa-apa saja yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ataupun saat berada di atas kapal. Selanjutnya, untuk budaya keamanan, Bapak Ibu, di sini dijelaskan bahwasanya ya rangkaian tradisi oleh suatu komunitas ya yang menjadikan suatu target oleh pemerintah atau kelompok tertentu yang didesain untuk meminimalisir resiko, begitu. Nah, ketika kita bicara meminimalisir resiko, artinya semua dipastikan adanya kemungkinan indikasi resiko. Untuk impossible zero accident itu rasanya tidak tepat, karena di sana banyak faktor, antara lain faktor human, environment, ataupun material itu sendiri, atau alat-alat yang ada atau saat itu digunakan. Nah, Bapak Ibu, di sini untuk menerapkan security culture ya, komunitas kita membuat kita dapat terhindar dari kerja-kerja yang menjenuhkan, menakar tingkat keamanan, dan yang selalu saja dimulai dari awal. Artinya selalu diulang-ulang, adanya standar operasional prosedur seperti itu ya. Dan hal ini, budaya security ini ya, atau keamanan ini, mengimbangi paranoia ya dan kepanikan di dalam situasi yang penuh tekanan. Ya, kalau kita lihat budaya keamanan di atas kapal, kita refer ke SSP Bapak, Ship Security Plan, di mana di situ ada petunjuk pedoman khusus mengenai langkah-langkah apa saja yang harus kita kerjakan selama kapal berada di laut lepas, ketika di pelabuhan sedang bongkar muat ataupun berlabuh. SSP ini artinya pedoman-pedoman apa-apa saja sih yang harus kita kerjakan, misal untuk kapal saat kegiatan berlabuh, kita harus tetap cek keliling kapal dalam 1 jam sekali, dari haluan kan begitu, kemudian mendek, buritan, kamar mesin, sampai top deck paling atas, khususnya pada malam hari. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah masih dalam keadaan yang aman semuanya, tidak ada mesin atau alat yang hilang, kan seperti itu. Dipastikan sering adanya pencurian juga ya. Apakah ada indikasi-indikasi risiko adanya pihak eksternal asing yang memantau kapal kita, terlihat dari radar ataupun visual, bekerja sama dengan mualim jaga di bridge dan jurumudi di bawah seperti itu. Dan hal itu secara periodik terus-menerus harus dilakukan, bosan tidak bosan, suka tidak suka, karena setiap saat kita selalu diincar dengan hal-hal yang
sifatnya berbahaya, khususnya yang berhubungan dengan cuaca ya. Cuaca yang tidak menentu, tiba-tiba ombak tinggi, gelombang pasang dan sebagainya, tiba-tiba ada kapal asing yang mendekat, tiba-tiba sudah ada pirate on board dan sebagainya. Hal itu harus kita cegah dari awal. Gambarannya seperti itu di atas kapal. Kemudian selanjutnya, untuk prinsip sentral dari security culture itu sendiri, Bapak Ibu, semakin banyak yang mengetahui sesuatu yang dapat menyebabkan seseorang berada dalam masalah. Nah, di sini juga dijelaskan baik informasi berupa identifikasi yang terlibat orang-orangnya ya, ataupun lokasi ataupun rencana yang jatuh ke orang yang salah. Artinya di sini Bapak Ibu, untuk membagikan informasi seperti itu kepada orang yang tidak seharusnya mengetahui, mereka dapat menjadi orang-orang yang merugikan dan beresiko ya, karena bisa jadi ada dampaknya bocornya informasi. Jadi artinya di sini dalam situasi yang tidak nyaman karena dapat merusak hidup orang lain hanya dengan langkah yang keliru, misalnya ketika adanya interogasi, mereka akan memiliki sesuatu yang disembunyikan ketimbang dapat percaya diri dan jujur mengungkap apa yang diketahuinya. Ya, kalau Bapak lihat mungkin sebuah komplotan teroris, mereka mempunyai cara pikir atau mindset yang berbeda, dalam arti mereka tujuannya ini jihad. Mereka sudah dicuci otaknya bahwa itu jihad, tapi secara duniawi itu adalah kejahatan, kan begitu. Itu lebih baik mereka memilih di penjara seumur hidup, memilih ditembak di tempat karena tidak dapat membocorkan informasi dari gurunya, dengan sebuah keyakinan mereka tetap adanya jihad, akan masuk surga dan sebagainya. Nah, ini salah satu saya ambil contoh dari film-film teroris. Artinya mereka dengan rela berkorban, mempertaruhkan nyawa tanpa membocorkan informasi agar jihadnya ini tetap berlanjut. Padahal itu sesuatu yang salah. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana seseorang ya dalam masalah mempunyai informasi atau identifikasi atau informasi lokal ataupun rencana ataupun rahasia dan sebagainya dengan tujuan yang khusus. Itu dia. Itu kuatnya sebuah security culture yang dibentuk dalam sebuah pertahanan informasi. Selanjutnya di sini ada statement, jangan bertanya, jangan diceritakan. Jangan meminta orang lain untuk membagikan informasi rahasia yang tidak perlu diketahui. Jangan membual tentang hal-hal ilegal yang orang lain pernah lakukan atau menyebutkan hal-hal yang akan terjadi atau mungkin bisa saja terjadi, atau bahkan menyebut ketertarikan seseorang untuk terlibat dalam aktivitas semacam itu. Tetap waspada dimanapun Anda bicara. Jangan bicarakan petunjuk-petunjuk terkait info ilegal keluar dari mulut Anda tanpa pikir panjang. Ya, artinya di sini jangan membagikan informasi rahasia yang orang lain tidak perlu mengetahui informasi Anda. Jadi artinya cukup Anda seperlunya bercerita, menjawab sesuai dengan konteks rahasia yang Anda pegang. Jadi di sini harus waspada ya. Harus waspada, apalagi petunjuk-petunjuk ini arahnya ke arah ingin mencari informasi tentang hal-hal yang legal, kan seperti itu. Selanjutnya, Anda bisa berkata tidak
kapan saja, pada siapa saja, tentang apa saja. Ya, di sini sudah jelas ya. Kalau memang Anda mungkin dituduh mencuri, diinterogasi oleh polisi, Anda sejujurnya Anda jawab tidak, karena Anda tidak melakukan. Sebaliknya, Anda mencuri, betul-betul kenyataannya mencuri, diinterogasi polisi, tapi untuk pertahanan diri Anda, agar Anda tidak dipenjara dan sebagainya, Anda bisa saja Anda bohong dan tetap berkata tidak. Seperti itu. Jadi di sini ada pembahasan yang tidak ingin dibocorkan dengan tujuan masing-masing. Karena memang satu, pertahanan diri Anda, kedua, Anda memang sebagai seorang yang pengecut atau bohong tadi ya. Seperti itu. Ini adalah bagian dari rahasia pertanyaan yang memang bisa saja saat itu aparat memancing Anda untuk berkata jujur, sekalipun nanti tetap dipenjara, sekalipun nanti kurungan penjaranya tidak dikurangin. Biasanya kan polisi begini, Anda lebih baik jujur daripada nanti Anda ketahuan berbohong, saya akan tambah nih hukuman Anda setahun karena Anda berbohong dari ke pihak kepolisian. Pada kenyataannya penjahat itu sudah jujur, tetap saja tidak diringankan hukumannya, kecuali penjahat tersebut melakukan perbuatan atau tindakan yang baik, yang sopan, attitude yang baik, berubah 360 derajat selama di penjara seperti itu. Nah, dia membantu temannya, menjaga kebersihan, melakukan karya, menjahit dan sebagainya, ya, melakukan istilahnya sebuah skill yang dia tingkatkan di penjara tersebut. Nah, ini adalah satu value tersendiri ya, seperti itu. Selanjutnya, jangan pernah melepaskan temanmu kepada musuhmu ya. Bagaimana jika tertangkap seorang penjahat? Jangan pernah sekali-kali membeberkan informasi apapun yang dapat membahayakan nasib orang lain. Beberapa sumber merekomendasikan untuk melakukan sumpah eksplisit yang harus diucapkan ke seluruh peserta dalam kelompok aksi. Dengan begitu, dalam skenario terburuk, ketika ada tekanan yang membuat kesulitan untuk memisahkan antara opsi info detail yang tidak berbahaya ataukah membocorkan informasi sepenuhnya, setidaknya semua orang telah tahu tepatnya komitmen apa yang dimiliki kepada satu sama lain. Nah, ketika kita bicara komit, Bapak Ibu, dalam sebuah organisasi, entah dalam hal yang menyangkut operasi kebaikan, operasi kejahatan, dan itu berujung pada sebuah permasalahan di pihak kepolisian, yang diuji di sini adalah solidaritas, komit Anda, janji Anda kepada semua saat itu kru atau anggota yang menyepakati bahwasanya jika nanti kita tertangkap, jangan pernah adanya membocorkan rahasia atau memberitahu bahwa bersumber dari A, B, C, dan sebagainya. Nah, hal ini adalah bagian dari komit yang kuat dengan dasar yang sangat sudah dipupuk oleh anggota-anggota kepolisian ataupun anggota-anggota tim kejahatan lainnya. Seperti itu. Itu sudah harus ada skenario arah ke sana jika nanti Anda tertangkap ya, seperti itu. Jangan membuat musuhmu dapat dengan mudah memahami apa yang Anda kerjakan.
Ya di sini dalam arti musuh mungkin pesaing rekan kerja bisnis Anda ya, lebih mungkin saya mengambil contohnya seperti itu. Jadi artinya ketika Anda bersaing atau berkompetisi untuk membuat sebuah karya yang berhubungan dengan keselamatan pelayaran, di situ Anda membuat sebuah alat bagaimana cara mendeteksi bahaya navigasi di laut itu dengan cepat dan mudah, akhirnya terdengar atau terbaca dari perusahaan swasta pelayaran lainnya, yang sehingga apa? Anda belum isut, Anda punya alat yang Anda karyakan, tapi mereka sudah mendengar dan kalah cepat mereka sudah mengeluarkan produk yang sama dengan apa yang Anda kerjakan. Nah, ini hati-hati. Betul-betul aspek-aspek publik ini ya, dari perjuangan nol sampai selesai ini jangan pernah Anda publish dulu, mau di situs-situs sosial, networking ataupun Facebook. Jadi Anda main harus senyap-senyap seperti itu Bapak Ibu. Dan yang berikutnya, jangan tinggalkan jejak. Nah, penggunaan kartu kredit, bensin, telepon seluler, kontak-kontak atau dokumen, KTP, fotokopi dan sebagainya ya. Semakin sedikit yang mereka ketahui, maka semakin baik. Dibiasakan Anda juga menggunakan ingatan, artinya ya jangan sampai saya meninggalkan jejak di rekam digital, ya kan begitu. Jangan sampai saya meninggalkan jejak di tempat percetakan fotokopi. Jangan sampai saya meninggalkan jejak di tempat servis laptop dan sebagainya. Jadi hal-hal itu hati-hati. Setiap alat, semua elektron itu pasti adanya history. Nah, history itu bisa di forensik, bisa dibedah. Apalagi sekarang mudah Bapak ya, untuk forensik digital ini gak mudah sekali untuk dibuka ya. Jangan lemparkan ide-ide aksi langsung di sekitaran ruang publik yang Anda pikir akan menjadi targetan aksi suatu waktu. Ya artinya ketika kita bicara ide-ide, gagasan, pembahasan dalam sebuah bisnis ya Anda bicarakan dengan bos Anda bicarakan dengan partner bisnis Anda jangan bicarakan di tempat yang khalayak ramai, yang bisa didengar orang kapan saja ketika lewat, ketika di situ sedang bersama-sama minum kopi dan sebagainya. Hati-hati Bapak Ibu, ya kan? Karena ini akan bisa terdengar informasi dan mereka juga akan melakukan apa yang Anda kerjakan, seperti itu. Di sini dijelaskan ya bahwa saat aktivitas ditawarkan apapun itu ya, betul-betul Anda harus bisa menjaga rahasia yang sangat penting, baik untuk memutuskan berpartisipasi atau tidak. Jadi betul-betul harus ada private area ya. Saya rasa hal-hal yang berkaitan dengan keamanan ya, yang khususnya di atas kapal, tadi kesimpulannya kalau di atas kapal kita merujuk ke ship security plan yang dibuat oleh company security officer, dijalankan oleh ship security officer ya kan. Lalu jika kita ranah ke umum, yaitu tadi ya, soal untuk tidak membocorkan rahasia, Anda harus komit dengan apa yang Anda ungkapkan, tidak meninggalkan jejak, terus juga Anda harus bisa berkata tidak dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.